Anta Kyrie Irving 2 ini memang beda banget ketimbang seri yang pertama. Dia terasa lebih empuk dan malah mengingatkan saya dengan Nike Kyrie Low 5. Halo Bowlers, balik lagi di channel Hepsus Indonesia. Ini adalah Anta Kyrie 2 dan menurut saya banyak sekali ubahannya ketimbang seri yang pertama. Kemudian kalau cushioning ini jauh lebih empuk dan traksinya juga bagus. Buat Anda yang penasaran dan sudah menyiapkan misalnya THR Anda untuk melakukan pre-order sepatu ini, mendingan saksikan dulu video ini sampai selesai. Nah, kalau ngomongin Kyrie Irving tentu nggak lengkap kalau nggak bahas detailnya karena tentu selalu unik dan menarik. Kita lihat box yang terbarunya kayak gini ya, menarik banget. Terus ini logonya Kyrie Irving. Di sini polos, di sini polos. Di sini ada tag size-nya. Terus kalau kita lihat di dalamnya juga menarik banget. Nih kayak mungkin menjelaskan ini adalah seri yang kedua. Sisanya ini ada gambar, ada angka, tahun kelahiran juga ada dan ini kayak kalimat motivasinya Kyrie ini The Journey dan ada tulisan I am my own news di sini. Di papernya juga ini ada logonya, tapi sisanya polos ya. Dan di bawahnya di dasar box ada sizing seperti ini. Keren. Berlanjut ke sepatunya, dia juga selalu menampilkan ornamen-ornamen khas Indian. Dia suku Indian, jadi dia ada kayak gini juga nih di sepatunya. Dan kalau kita lihat ya, bagian sininya mengingatkan kita sama Nike Kyrie 5 kalau nggak salah, mirip banget nih. Ada gradasi zigzag yang kayak gini nih. Lanjut ke belakang ada tanda tangan Kyrie. Di sini juga ada tulisan I am adventure. Dan kalau Anda tarik kayak gini, bagian belakangnya, ini kayak ada bintang dan juga bulannya. Lalu di bawah lidah ada nama Elizabeth. Dan yang kanannya beda nih, kayaknya Azuri kali ya anaknya. Sini, ini depan ada logo Kyrie Irving. Gak lupa kayak ada mata di tengah sini. Dan di insole juga ada tulisan seperti ini. Oh iya, hampir aja ketinggalan. Di talinya tuh ada tulisan kayak gini, Lakota dan Hela. Terus di telapak yang warna translucent ini ada garis seperti ini, jadi ciri khas. Menarik banget ya sepatu Kyrie, pembahasannya banyak banget soal detail dan desain dari sepatunya. Untuk itu kita kasih nilai 9 dari 10. Traksi nggak perlu diragukan lagi karena itu salah satu keunggulan dari sepatu Kyrie Irving. Buat Anda yang suka gocek-gocek, pakai sepatu Kyrie itu udah jaminan mutu bakalan gampang banget. Kita lihat nih sudah didesain oleh komputer jadi ke segala arah dan sampai bagian bawah ini agresif banget. Tapi ini outsole-nya yang translucent. Jadi kalau Anda misalnya males ngebersihin sepatu, jangan beli yang outsole kayak gini karena kalau Anda diemin banyak debu yang menempel itu bakalan bikin traksinya mudah rusak. Gampang licin dan juga tidak awet, tentunya bakalan yellowing. Nah, kalau Anda lihat nih, sebenarnya ini sepatu bisa digunakan di lapangan outdoor walaupun outsole-nya translucent karena ini tebel nih traksinya kayak gini. Jadi aman aja. Terus saya udah pakai sepatu ini sebanyak 2 kali, masih bersih. Di bagian depan-depan ini nih gampang banget buat ngerem. Jadi ada pot-pot yang dibuat berlebih, lebih agresif. Dan ini bikin kalau berhenti lurus gampang banget. Kita lihat ini outriggernya ganas banget ya, kayak Kyrie yang lama. Walaupun ini sebenarnya fungsinya nggak terlalu banyak ya, karena mungkin kaki Anda menekuk yang kayak gini tuh jarang banget saat permainan.
tapi ini jadi faktor penting karena buat Anda yang mainnya memang crossovernya parah gitu kayak Kyrie Irving, pasti ini akan menunjang nantinya. Oke, kemudian kita bicara transisi. Transisinya tuh enak banget. Jadi kelihatannya sepatunya flat, tapi pas sudah dipakai, dia di bagian depannya ini gampang banget bikin lari-lari terasa tetap nyaman. Saya suka sih kalau ngomongin traksi, emang sepatu Kyrie juara banget. 9,5 dari 10. Sekarang ngomongin bantalan. Nah, kayaknya ini adalah sepatu Kyrie yang paling empuk yang pernah saya coba. Jadi mungkin seiring penuaan Kyrie Irving, dia udah nggak muda lagi kan. Dia udah di atas 30 tahun. Dia membutuhkan sepatu yang nggak cuman menunjang mainnya dia dengan traksi yang bagus, tapi juga cushioningnya juga dipikirin. Karena kalau Anda ingat, Kyrie 2, Kyrie 1, Kyrie 3 itu keras. Semakin kesini kayak Kyrie 7, Kyrie Infinity, dan Kyrie Low 5 itu udah semakin empuk. Terus ada Anta sekarang hadir dengan cushioning yang empuk banget. Soft banget di bagian belakang. Di bagian depan ini core feel-nya benar-benar terasa banget. Jadi buat gocek-gocek emang nempel banget nih pakai sepatu ini. Saya sukanya dia insole-nya juga tebel ya. Kayak gini. Di bagian belakang, lalu di dalamnya ada mesh trouble kayak gini. Jadi bikin kaki nggak mudah kegerahan. Mantep kan? Nah, yang saya suka adalah sepatu ini punya impact protection yang bagus. Jadi kalau misalnya lompat, terus mendarat di bagian belakang sini, ini keredamnya bagus banget. Tapi sayangnya dia nggak terasa bouncy ya. Ini lebih ke empuk sepatunya ketimbang yang mantul-mantul gitu. Nggak masalah, saya suka sih karakter dengan cushioning seperti ini. Paling-paling buat orang yang badannya besar, ini kayaknya terlalu empuk ya. Misal Anda 130 kg atau big man, mendingan pakai sepatu LeBron James ketimbang beli sepatu Kyrie Irving. Karena tentu umur pakai cushioningnya nggak akan terlalu lama ketimbang sepatu yang kayak LeBron James tadi. Oke, secara keseluruhan cushioning oke punya, memang ada plus minus, tapi yang ini saya suka. Nilainya 8,8 dari 10. Oke, buat yang tertarik membeli sepatu ini, kalian bisa langsung lakukan pre-order ke headshoes.store. Sementara untuk memilih size-nya, saya saranin pilih aja samain US-nya dengan Nike ataupun Adidas Anda. Jadi misalnya kayak saya nih, pakai US 8,5, samain aja. Jadi saya beli antanya juga akan US 8,5. Nggak usah mikirin CHN ataupun Chinese centimeternya, karena itu berbeda dengan sentimeter. Terus ini, kalau Anda kakinya regular, menurut saya pakai true to size nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau misalnya udah takut di bagian tengahnya dia agak menyempit, jadi kalau takut sampingnya bakalan sakit, pilih aja upsize tapi jangan banyak-banyak. Karena di bagian depannya ini ada ruang mati yang bikin nggak nyaman kalau kepanjangan. Apalagi tentunya sepatu yang nggak ada pull tab di depan dan belakangnya kayak gini, susah masukin kaki ke dalam sepatunya kalau kaki Anda lebar dan size-nya kesempitan. Jadi pilihannya antara true to size atau upsize tapi sedikit aja. Lanjut sekarang ngomongin bahan atas. Ini sepatu karakter bahan atasnya lebih ke yang performance ketimbang penampilan ya. Dan ada colorway limited edition yang ungu, itu bahan atasnya berbeda dengan yang regular kayak gini. Tapi ini juga sebenarnya kalau lihat bahan atas nggak kelihatan sepatu premium sepatunya Kyrie Irving gitu ya. Biasa banget, dan menurut saya juga kalau sepatu ini nggak dilabelin nama Kyrie Irving, belum menjamin akan laku. Dari pengalaman saya ya, menggunakan sepatu ini tuh karakternya kayak Kyrie Low 5 tapi versi yang empuk. Jadi lebih empuk ketimbang Kyrie Low 5. Nah, Kyrie Low 5 itu kan bahan atasnya sportif banget ya. Jadi nahan kayak kaki Anda nggak gampang geser. Nah, ini mirip-mirip. Kayak di bagian depan sini dia nggak terlalu fleksibel bahannya. Kayak kokoh aja gitu. Terus di bagian tengah ini dia ada plastik-plastiknya. Jadi bikin kaki rasanya tuh mantap di bagian tengah. Tinggal diikat dengan kencang aja nih talinya. Untungnya talinya juga tebal banget. Dan saya rasa ikat sekali nggak bakalan ada masalah. Terus di bagian tengah sini ada strapnya, jadi bisa bikin ikatan lebih cepat lagi. Oke, di bagian belakang kita lihat ada padding. Banyak paddingnya, enak sekali di bagian sini juga. Terus di lidahnya saya suka sih, ngebungkusnya tuh bagus banget. Secara keseluruhan bahan atas ya itu tadi. Kalau Anda beli sepatu ini harganya 1,8 juta misalnya,
itu worth it. Tapi kalau bicara udah 3 juta, 2 juta tinggi, ini menurut saya kurang menarik sih ya. Nilainya 8 dari 10. Yes, terlepas dari cederanya Kyrie kemarin, sepatu ini sebenarnya kunciannya juga udah mantep banget. Salah satu sepatu basket pendek dengan kuncian terbaik. Saya rasanya tuh kalau udah masukin kaki, udah aman aja gitu. Talinya tebal, ngikatnya gampang, kayak kaki nggak gampang geser kemana-mana. Untuk ngomongin impact protectionnya juga bagus, jadi sangat menunjang buat Anda yang sudah memiliki masalah di lutut misalnya. Pakai sepatu ini masih kerasa kok empuk-empuknya, enak banget dan nggak berlebihan juga karena dia juga nggak bouncy. Oke, terus di bagian depan ini juga kaki nggak gampang geser. Saya pilih true to size, nggak ada masalah. Walaupun ini sebenarnya kalau untuk yang kakinya lebar ya, kayaknya di bagian tengah bakalan awal-awal sakit karena dia kayak lidahnya menyambung gini. Jadi kalau misalnya kaki Anda lebar dan nggak yakin, pilih true to size, upsize aja sedikit dan maksimalin kunciannya di bagian pergelangan ini. Oke, di tengah juga dia kokoh walaupun dia nggak punya karbon yang diekspos gitu, tapi nggak masalah, ini sepatu udah bagus banget untuk urusan kuncian. Saya kasih nilai 9 dari 10. Oke, jadi kesimpulannya Anta Kyrie Irving 2 ini memang beda banget ketimbang seri yang pertama. Dia terasa lebih empuk dan malah mengingatkan saya dengan Nike Kyrie Low 5. Sementara soal kunciannya juga bagus dan impact protectionnya lebih bagus. Ini asal Anda memilih size yang tepat buat Anda, terus pakai kaos kaki jangan yang ketipisan, pasti pergelangan aman jaya walaupun potongannya terlihat pendek. Oke, buat Anda yang tertarik langsung aja pre-order ke headshoes.store. Tapi sayangnya kalau di awal perilisan biasanya warnanya belum banyak yang menarik. Sepatu Kyrie Irving selalu kayak gitu, awal-awal keluar biasanya warnanya hitam kayak gini. Secara keseluruhan, Headshoes Indonesia memberikan nilai sepatu ini adalah 8,8 dari 10. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.